Halo, balik lagi di channel Encrypt Talks. Hari ini kita bakal bahas trade breakdown yang aku ambil di tanggal 24 November hari ini, ya, pagi ini. Jadi di sini aku nge-share plan untuk member Discord Encrypt Talks kalau misalnya ada beberapa skenario atau trade opportunity yang bisa kita ambil kayak gitu. Jadi langsung aja masuk ke dalam plan-nya ya, sebelum kita breakdown eksekusi dan lain-lain. Jadi di sini kita itu punya makro level value area high 8 minggu ya. Terus ada 8 minggu value POC, ada 8 minggu value area low. Jadi value area dari composite 8 weeks kayak gitu. Itu diambil dari mana? Itu diambil dari weekly TPO yang overlapping di sini. Jadi kalau misalnya kalian lihat kita kan ada range di sini ya. Di sini kita overlapping value beberapa minggu kayak gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 minggu. Ya udah kita merge aja, kita satuin. Jadi TPO satu kesatuan kayak gitu ya. Dia itu provide value area di sini kita lihat dia mantul di value area low ya kan. Retest reclaim value area POC terus targeting ke value area high kayak gitu. Nah, jadi plan awal gua karena gua itu nggak dapet long di POC teman-teman, kan di sini price itu mantul ya. Sini ada apa namanya deviasi di 8 week POC. Ini weekend gua nggak dapet longnya, jadi gua ngelongnya di hari Senin kayak gitu. Kita bisa lihat dari plan awal di sini kita punya beberapa skenario ya. Pertama, kita bisa SFP high ini untuk nge-short ya, short ke NPOC atau sampai ke 2D composite value area high. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi weekly TPO, yang gua maksud sebagai resting high itu adalah high yang ini teman-teman. Ya, high yang ini udah kayak gitu dia yang gua planning itu adalah SFP, terus bisa short ke bawah kayak gitu. Nah, itu skenario 1. Jadi itu overlapping sama value area high 8 minggu juga. Overlapping juga sama pure high dan juga single print ya teman-teman. Jadi this area is good for shorting kayak gitu ya. Oke, so nextnya gue masuk ke daily TPO. Jadi pas daily open itu kan dia, ini kita expand dulu ya. Pas daily open dia tuh langsung ngenuk ke dalam NPOC dan juga dekat-dekat value area low previous day atau hari Minggu nih. Nah di sini dia itu ngasih reaksi kuat. Jadi di sini dia ngasih kayak tails di TPO structure, tapi di footprint di sini banyak trap seller, ada juga trap value area ya kalau yang gue jadiin patokan. Untuk kita ngelong ke mana? Kita ngelong ke atas area-area pure high sini. Cuman karena ini ada area konsolidasi sebelum dia imbalance, jadi ini kan ibaratnya supply ya, kayak gitu. Kita bisa manage trade di situ dan gua manage trade di situ. Yang awalnya gua targeting ke resting high, pure high di sini, sama resting di 88.200, tapi gua close manual deket-deket top kayak gitu, ya. Jadi awalnya itu kita retest previous DPOC, terus di sini kita ngasih reaksi yang bagus di footprint. Di sini gua masih pakai time based chart sebagai eksekusi trigger ya, untuk ngelihat trigger. Kita bisa lihat di situ banyak market sell kayak gitu. Jadi di sini ada market order sell 13 juta dolar. Terus kalau misalnya kita lihat dari value area dari candlenya ya, ini itu trap value area. Kenapa? Karena closing candlenya itu di atas. Jadi closing candle di atas ini ya, bodinya di sini ya kan.
value area di bawah. Ini tuh jadi trigger aku untuk ngelong kayak gitu guys. Oke, jadi aku ngelong di sini, aku ambil posisi, ya. Terus udah kayak gitu, aku targeting awalnya ke Purhai sini. Nah, tapi aku manage di atas ini. Kenapa? Karena itu kan pertama area supply ya. Ini kan area supply teman-teman. Nah, aku tuh nggak mau price itu reject di situ. Akhirnya aku masuk ke TRF candle karena ini kan based on trend reversal dan juga dalam bentuk trade times atau eksekusi waktunya itu dia lebih sebentar. Kalau misalnya kalian lihat di paling bawah ini di stats, setiap candle yang kebentuk itu bisa makan waktu rata-rata di bawah 1 menit ya teman-teman. Jadi lumayan membantu untuk baca kayak konteks tambahan di lower time frame. Di sini aku kotakin karena price ranging di sini kita bisa lihat mulai dari sini open interest tuh naik ya. Open interest tuh naik artinya ada posisi baru masuk ke dalam market. Kita tinggal lihat apakah price bisa breakthrough atau malah breakdown dari sini. Ternyata breakdown. Ya udah pas breakdown aku langsung close posisinya. Aku langsung kayak cabut gitu ya. Aku TP full TP. Udah kayak gitu ya udah nggak aku otak-atik lagi sih kayak gitu. Nggak aku looking for shorts karena juga bukan di POI atau plan awalku yang SFP high ini. Tapi aku close manual aja kayak gitu. Nah, jadi itu aja sebenarnya trade breakdown yang hari ini gue mau bahas. Karena itu lumayan simple, mungkin kalian bisa kayak eksekusi juga. Jadi pada intinya kita ngelihat bigger picture, kita itu rotating dari value area low, reclaim POC 8 minggu ke value area high. Udah kayak gitu, kita looking at lower time frame, which is pakai daily TPO. Dari daily TPO kita dapat previous day POC sebagai POI. Ini ada time POC ya. Udah kayak gitu kita dapat trigger untuk ngelong yaitu trap value area. Ya, dengan delta yang lumayan besar juga merahnya kayak gitu. Spike in volume juga ya, hampir 200 juta dolar. Yang ada di dalam candle ini kayak gitu. Targeting ke supply area, awalnya ke Purhai, previous day high. Tapi karena di TRF candle ini dia ngasih kayak sign of weakness, jadi aku close manual. Kayak gitu aja sih. Jadi itu paling 3 poin dari kesimpulan trade yang aku ambil. See you on the next trade breakdown atau next video. Aku juga kepikiran untuk bikin kayak weekly outlook untuk BTC atau pair lain kayak ETH atau Solana kayak gitu sih. Ya, jangan lupa subscribe, like videonya, terus komen juga kalian mau belajar apa atau bahas apa. Semoga bisa membantu. Ya, thank you.